Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jamaluddin, NIM saya 3012400007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Pulmovision, sebuah aplikasi web untuk klasifikasi kanker paru-paru menggunakan teknologi deep learning. Lanjutnya, untuk latar belakang masalah sendiri, kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit dengan tingkat mortalitas tertinggi di dunia. Proses diagnosis kanker paru-paru umumnya dilakukan melalui analisis citra histopatologi oleh ahli patologi secara manual. Metode ini memerlukan waktu yang cukup lama, bergantung pada ketersediaan tenaga ahli serta beresiko menghasilkan ketidakkonsistenan dalam interpretasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah sistem klasifikasi otomatis berbasis deep learning yang mampu mengidentifikasi jenis jaringan paru-paru hanya dari sebuah citra histopatologi. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset citra histopatologi jaringan paru-paru dari Kaggle yang terdiri dari 3 kelas, yaitu yang pertama ada benign tissue, jaringan jinak yang tidak bersifat kanker. Terus yang kedua ada adenokarsinoma, jenis kanker paru-paru ganas yang paling umum ditemukan. Terus yang ketiga adalah squamous cell carcinoma, jenis kanker paru-paru yang ganas yang berkaitan erat dengan paparan asap rokok. Selanjutnya untuk alur pemodelan, dataset alur pemodelan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer learning dengan arsitektur efficient B0. Alur pemodelan sendiri terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan data. Dataset dibagi menjadi 3 subset. Yang pertama ada data testing, data training, dan data validasi. Seluruh citra nantinya diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 dengan batch size 32. Pada data latih diterapkan teknik augmentasi seperti rotasi, pergeseran, zoom, dan horizontal flip guna meningkatkan keragaman data dan mengurangi resiko overfitting. Selanjutnya yang kedua ada arsitektur model. Model dibangun menggunakan efficient B0 yang telah dilatih pada dataset ImageNet. Sebagai base model, seluruh lapisan base model dibekukan agar bobotnya tidak berubah selama pelatihan awal. Di atas base model ditambahkan lapisan global average falling 2D dropout sebesar 0,3 dan lapisan dense dengan 3 neuron beraktivasi softmax yang mempresentasikan ketiga kelas target. Terus yang ketiga ada fase pelatihan dan fine tuning. Fase pelatihan dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama melatih lapisan klasifier selama 10 epoch dengan base model yang telah dibekukan. Selanjutnya ada fase kedua, fase fine tuning, yaitu membuka kunci sebagian lapisan atas base model dan melatih ulang dengan learning rate yang sangat kecil agar bobot tidak berubah drastis.
Callback, early stopping, dan model checkpoint digunakan untuk menyimpan model terbaik secara otomatis. Untuk tahap keempat sendiri ada penyimpanan model dan deployment. Setelah pelatihan selesai, model disimpan dalam format crash dan pemetaan indeks kelas disimpan sebagai file kelas index.json. Kedua file ini kemudian dimuat oleh aplikasi Flux untuk melayani prediksi secara real time. Selanjutnya, saat pengguna mengunggah gambar, app.py melakukan pre-processing gambar, melanjutkan prediksi, lalu mengambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil akhir. Kemudian dideploy menggunakan Flux sebagai backend dan dapat diakses melalui antarmuka web. Selanjutnya kita akan demokan cara penggunaan aplikasi. Bisa dilihat ini adalah tampilan halaman utama aplikasi. Di sebelah kanan ada bagian terkait aplikasi, dan di sebelah kiri ada bagian halaman yang berkaitan dengan aplikasi seperti jenis sel, arsitektur, dan di sini ada juga input size. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada halaman untuk kita mengunggah gambar. Di sini saya akan contohkan. Di sini kita akan melakukan testing dengan Adeno Carinoma. Kita akan memilih satu untuk dites, lalu analisis. Nah, bisa dilihat di sini di hasil analisis jenis sel yang teridentifikasi adalah Adeno Carinoma dengan tingkat keyakinan atau confidence score sebesar 97%, dan ini adalah top 3 predictionnya di bawah. Kita akan coba dengan gambar lain. Kita akan mencoba dengan B9. Nah, di sini bisa dilihat di hasil analisis jenis sel yang teridentifikasi adalah B9 dengan tingkat keyakinan atau confidence score sebesar 99%, dan ini adalah top 3 prediction kelasnya. Kita akan coba lagi dengan gambar lain. Kita akan coba dengan Squamous Carinoma. Nah, bisa dilihat di sini di hasil analisis jenis sel yang teridentifikasi adalah Squamous Carinoma dan tingkat keyakinan atau confidence score sekitar 99%, dan ini adalah top 3 predictionnya. Mungkin sekian saja presentasi proyek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.